Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang data warehousing dan decision support. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, lalu dapat menyelesaikan model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan yang terakhir memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Menurut W.H. Inmon, Bapak Data Warehousing. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Menurut Barry Devlin, yaitu seorang IBM konsultan, dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Model data multidimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Berikut adalah model data multidimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah pertama rollup, yaitu digunakan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari ke dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Lalu yang ketiga, pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut.
Berikut adalah contohnya. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Select sum s.sales from sales s times t where s titik time id sama dengan t titik time id group by t titik year, dan select sum s sales from sales s location l where s time id sama dengan l time id group by l state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Select sum s sales from sales s times t location l where s time id sama dengan t time id and s time id sama dengan l time id group by t dot year, l titik state. Yang terakhir yaitu slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse, yaitu proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atau data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales kemungkinan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, yaitu item name, brand, type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, so, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Berikut arsitekturnya. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber-sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Grid view, regional sales, kategori, sales state,
S select P kategori S slash L state from product P slash S location L where PID sama dengan S PID and S log ID sama dengan L log ID. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R kategori R state sum R sales from regional sales R group by R kategori R state. Query berikut ini hasil modifikasi query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditambahkan pada klausa from, yaitu berikut. Langsung saja latihan soal. Pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Lalu, nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yaitu desain untuk memanage dan desain untuk peningkatan performansi. Lalu soal yang ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi seperti item, yaitu item nama, brand type, atau time, day, week, month, quarter, year. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollars dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, underscore sum, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dengan OLAP dan OLAP? Jawabannya yaitu view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian materi tentang data warehousing dan decision support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.